Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Tentunya sehat semua ya. Baiklah, kali ini kita akan membahas mengenai konsep dasar konstruksi bangunan tahan gempa. Kita simak sama-sama ya. Filosofi bangunan tahan gempa. 1. Bila terjadi gempa ringan, bangunan tidak boleh mengalami kerusakan baik pada komponen non-struktural maupun pada komponen strukturalnya. 2. Bila terjadi gempa sedang, bangunan boleh mengalami kerusakan baik pada komponen non-strukturalnya, akan tetapi komponen struktural tidak boleh rusak. 3. Bila terjadi gempa besar, bangunan boleh mengalami kerusakan baik pada komponen non-struktural maupun komponen strukturalnya, akan tetapi jiwa penghuni bangunan tetap selamat, artinya sebelum bangunan runtuh masih cukup waktu bagi penghuni bangunan untuk keluar atau mengungsi ke tempat aman. Prinsip dasar bangunan tahan gempa. 1. Prinsip dasar kekakuan struktur rumah. Prinsip kekakuan struktur rumah menjadikan struktur lebih solid terhadap goncangan. Terbukti struktur kaku seperti beton bertulang jika dibuat dengan baik dapat meredam getaran gempa dengan baik. 2. Prinsip fleksibilitas. Adanya kemungkinan struktur bangunan dapat bergerak dalam skala kecil, misalnya dengan menggunakan prinsip hubungan roll pada tumpuan-tumpuan beban. 3. Prinsip penggunaan bahan material yang ringan dan kenyal. Prinsip penggunaan bahan material yang ringan dan kenyal yaitu menggunakan bahan-bahan material ringan yang tidak lebih membahayakan jika runtuh dan lebih ringan sehingga tidak sangat membebani struktur yang ada, contoh struktur kayu. 4. Prinsip massa yang terpisah-pisah. Prinsip massa yang terpisah-pisah, yaitu memecahkan bangunan dalam beberapa bagian menjadi struktur yang lebih kecil sehingga struktur ini tidak terlalu besar dan terlalu panjang karena jika terkena gempa harus meredam getaran lebih besar. Syarat minimum bangunan tahan gempa. Baiklah, kita akan menganalisis syarat minimum bangunan rumah tinggal tahan gempa, dari mulai konstruksi pondasi, sampai ke konstruksi atap. Syarat minimum bangunan tahan gempa untuk konstruksi pondasi dan slope. 1. Di bawah pondasi terdapat lapisan pasir untuk meredam getaran bila ada goncangan gempa. 2. Pondasi menggunakan batu belah bertujuan, agar pengikatannya lebih kuat. 3. Untuk mengikat slope dan kolom dipasang atau ditanam angkur yang masuk ke pondasi dan slope setiap jarak 1 meter dengan besi tulangan 12 mm sepanjang 40 cm. 4. Spesi yang digunakan untuk pasangan dengan perbandingan campuran 1 semen dibanding 4 pasir. 5. Spesi beton menggunakan campuran 1 semen dibanding 2 pasir dan 3 kerikil. Syarat minimum bangunan tahan gempa untuk konstruksi kolom dan tembok. 1. Kolom menggunakan tulangan minimum 10 mm. 2. Sengkang menggunakan tulangan minimum 8 mm dengan jarak 15 cm. 3. Setiap 6 lapis pasangan tembok yang bertemu kolom diberi penguat angkur pada dua sisinya sepanjang 40 cm. 4. Plesteran tembok tebalnya 2 cm pada tiap sisi mukanya. 5. Kusen diberi banyak angkur untuk pengikatan pada tembok, dan bagian atas kusen dicor menggunakan balok latei. Syarat minimum bangunan tahan gempa untuk konstruksi balok dan atap. 1. Pertemuan balok dan kolom diberi stek panjang 40 cm. 2. Rangka atap menggunakan material yang ringan dan kenyal, contohnya kayu dan baja. 3. Antar kuda-kuda diberi balok kait angin atau skor supaya lebih kuat saling menopang. 4. Atap menggunakan bahan material yang ringan. Oke, sampai di sini dulu pembahasan kita kali ini. Sampai jumpa lagi pada pertemuan dan pembahasan materi yang lainnya. Terima kasih atas segala perhatiannya, mohon maaf atas segala kekurangannya. Tetap sehat dan semangat belajar dari rumah ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.